300 Newton meter. Kita coba pengencangan speed 1. Nah, apabila torsinya sudah didapat di 90 Newton, dia akan mati sendirinya. Walaupun saya masih menekan trigger. Tuh, gampang banget nih. Terlepas nih. Ini belum pernah dibuka ya. Belum pernah dibuka, saya belum pernah oprek-oprek ganti termostat. Kemarin kita udah uji impact range yang besar ya untuk M18. Kita juga sudah uji impact driver terbaru dari Milwaukee M18. Kali ini masih jarang banget nih yang review ya. Di Indonesia malah belum ada. Milwaukee Angle Ratchet. Ini dengan build quality yang semewah dan serapi ini, sesolid ini, harganya terjangkau guys ya. Kalau kita membelinya yang unit only seperti ini, itu harganya di 2,9 jutaan pada saat video ini dibuat, karena promo di marketplace itu kan berubah-ubah setiap harinya ya. Jadi taruhlah di 2,9, 2,8 itu unit only. M12 ini untuk baterainya, makanya nih saya bawakan sertakan juga M12 paketan Stabi impact driver yang kemarin kita sudah pernah review kira-kira setahun yang lalu. Kalau misalnya Anda menginginkan paketan yang full set, ada chargernya, ada baterai 6Ah M12, itu harganya di 3,5 juta. Jadi memang kalau dipikir-pikir akan lebih murah membeli yang full set ya. Kalau memang Anda baterai M12-nya masih sedikit, saran saya beli yang full set saja. Karena selisihnya hanya nggak sampai 1 juta. Padahal baterai 6Ah-nya aja harganya sudah 1 juta lebih. Dan jika Anda membutuhkan baterai yang lebih banyak lagi, ini ada paketan 2 baterai, harganya hanya di 4,8, 4,7 sampai dengan video ini dibuat. Nggak sampai 5 juta, kita udah dapat 2 baterai 6 ampere hour, ada charger ya, dan aksesoris lainnya. Anda bisa membeli produk Milwaukee ini sangat lengkap di Belanja Teknik Aneka Makmur ya. Itu kalau di Tokopedia, di Shopee, itu sering banyak promo-promonya. Di Lazada juga ada, semua marketplace ada. Tidak hanya Milwaukee, merek-merek lain ya, brand-brand premium, kelas menengah, kelas yang generik, itu juga dijual. Original. Jadi Anda nggak usah khawatir membeli produk-produk di Belanja Teknik itu tiba-tiba palsu gitu. Nggak ada. Ya, Belanja Teknik selalu menjual produk-produk yang original. Ini Angle Ratchet. Selama ini saya memang belum pernah mereview yang angle impact ratchet seperti ini. Jadi ini angle ratchet tapi ada impact-nya. Ya kan, biasanya kan kalau ratchet itu cuman dia putar kiri, putar kanan dan torsinya terbatas. Tetapi pada Milwaukee seri M12 FRAWIWF 12.0 ini ada impact-nya. Jadi kita misalnya untuk membuka baut, pengencangan baut di angle-angle yang sulit, ya kita buang kap mesin itu kan serba mepet-mepet. Nah ini pakai angle impact ratchet seperti ini sangat membantu. Oke, karena M12 berarti kita akan buka yang ini dulu. Ini Stabi, kita akan ambil baterainya. Nah ini kan yang Stabi impact gen terakhir ya, kita udah review ini. Nah, saya ambil baterainya. Nanti kalau paketan full set yang angle impact ratchet, chargernya model begini guys. Ya, ada paketan 1 baterai, paketan 2 baterai. Diklaim untuk membuka, ini putarannya ke kiri, di 300 Newton meter. Ukuran anvilnya di setengah, anvilnya setengah. Kemudian pada speed 1, diklaim 90 Newton meter dengan RPM di 1550, impact per menitnya 1350. Kemudian speed 2 di 160 Newton meter, RPM 2300 dan IPM-nya 2700. Ini adalah mode pengencangan ya. Mode pengencangan speed 1, speed 2, speed 3. Nah, speed 3 ini diklaim mampu mengencangkan di 270 Nm, 3000 RPM, dan 3800 impact per menit. Sudah brushless motor, ada LED, indikator baterai dengan panjang hanya di 337 mili. FRAIWF 12-0. Paketannya seperti ini ya. Ya, ada buku petunjuk. Dan juga kita mendapatkan kartu garansi. Produk-produk Milwaukee ini digaransi selama 1 tahun. Ada 10 ya cabang service center yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi ini adalah baterai paket bawaan Milwaukee Stabi Impact Range. Build quality-nya Anda bisa lihat sendiri. Sangat rapi. Solid banget. Indikator baterai, kemudian variable speed. Nah, di sini speed 1. Ini untuk pengencangan. Speed 2. Speed 3.
Jadi memang sudah ada kayak limiternya, di sini udah ada speknya ya, tertulis di speed 190 Newton, speed 2 180 Newton, speed 3-nya di 270. Kalau membuka ya kita pakai speed 3 saja dengan kita menekan reversible. Kalau membuka diklaim sampai 300 Newton meter. Ini mode 4 ini adalah buat pengencangan yang asal set aja guys. Nanti kita di pengujian akan kita uji semua fitur ini. Ada LED-nya juga ya. Seperti yang Anda lihat ya, ini ada impact Ruen M18 yang gede, kemarin kita udah review. Kemudian ini Stabi ya, ini juga impact Ruen yang udah kita review. Kira-kira perbedaan dari panjangnya akan seperti ini guys. Ya, ini bedanya lumayan banget ini ya. Dengan kemampuan yang mirip-mirip ya. Ini 300 Newton, kalau ini 500 Newton. Tapi untuk baut-baut di sektor mesin, mobil passenger, mobil penumpang biasa, 4 roda ya ini udah lebih dari cukup di 300 Newton. Nanti kita akan uji. Ya, lumayan tuh perbedaannya. Sehingga ini akan lebih menjangkau ke angle-angle yang sulit. Apalagi yang ini ya, kan gede. Kita akan tes RPM, ini variable speed 1. 1200 ya 1240 ya 1239. Di sini speknya di 1550. Seperti itu guys ya. Saya selalu ada perbedaan-perbedaan. Saya udah coba juga merek-merek lain dari RPM itu memang ada selisih, apalagi di Gerinda. Di Gerinda itu selisihnya bisa 2000, 3000 RPM. Ya kan? Tapi pastinya pabrikan ya, apalagi kelas-kelas Milwaukee kayak gini kan dia punya alat ukur tersendiri ya. Masa saya mau ngeribut-ngeributin perkara alat ukur beginian ya kan? Nah sekarang kita coba speed 2. Kalau RPM sini 2300 ya. Anggap aja hasil ukur saya salah. Gitu aja guys ya. Yang penting antara speed 1 dan speed 2 ada perbedaan putarannya lebih kencang gitu ya. Sekarang speed 3. 2845. Ya, ada selisih juga 150 RPM. Di sini 3000. Ini baterainya penuh ya. Sudah saya cas sebelumnya. Oke, kita timbang tanpa baterai ya. Unitnya saja di 1,3 kilo. Kalau sama baterai 6Ah 1,7. Anda kalau pengen lebih ringan lagi membeli baterai yang 3 ampere, 2 ampere itu ada. Kita lihat speknya ya. Maksimum torsi membuka di 300 Nm pada M16. M16 itu berarti diameter dratnya di 16 mili. Berarti di kedua baut ini. Ini M16. Diameter baut 15,93. Ini M16 ya. Ini juga M16. 2. Kalau ini nanti kita akan uji juga ke baut ini. Ini M20. 19,7. Ini M20 semua. Kita coba pengencangan di speed 1. Kita akan lepas dulu ya. Nah, kalau speed 1 membuka kayak gini guys. Feel-nya ya. Lalu speed 3. Nah, gitu. Kita coba pengencangan speed 1. Nah, apabila torsinya sudah didapat di 90 Newton, dia akan mati sendirinya. Walaupun saya masih menekan trigger. Coba lagi ya. Nah, berhenti dia. Jadi aman gitu ya. Saya lanjutkan dengan speed 2. Kita kencangkan lagi. Tapi nggak berhenti ya kayak. Oke. Nah, di speed 2 juga gitu. Kalau torsinya sudah didapat, itu dia langsung berhenti sendiri. Ya. Saya lanjutkan dengan speed 3. Speed 3 diklaim di 270 Nm. Speed 3. Mati dia. Ya. Lagi.
Mati. Walaupun saya masih menekan trigger. Jadi setiap variable speed ini 1, 2, 3 punya limiter. Dari mulai torsi ya, speed 1 di 90 Nm, 160 Nm dan 270 Nm. Saya akan coba, ini kan tadi kita udah kencangkan. Saya akan coba fitur ini, yang fitur keempat, kayak apa feel-nya ya. Kita akan lepas dulu. Oke, kita udah lepas. Sekarang kita kencangkan. Jadi, nah gitu guys. Pada fitur keempat ini mode auto untuk pengencangan yang asal set aja gitu ya. Asal set itu gimana ya? Asal masuk. Kita coba lepas lagi. Kita coba kencangkan. Asal set ya. Asal set pakai mode keempat. 1, 2, 3. Jadi aman untuk kebautnya. Luar biasa nih ya teknologi dari Milwaukee ini. Sekarang kita akan buka pengencangan tadi yang 270 Nm ya oleh alat ini. Bisa nggak? Karena secara speknya kan sebenarnya dia bisa buka sampai 300 Nm. Ini M16 masih. Nomor kunci shock 24. Gampang guys. Guys, tadi kan kita udah uji di M16 ya. Nggak ada masalah M16. Sebenarnya sesuai dengan spesifikasi alat ini, angle impact ratchet ini, torsinya didapat membuka maksimal di 300 Nm. Pada bolt size recommendation M16 ini baut 2 ya, baut 2 akan didapat 300 Newton masih mampu ngebuka. Tapi di pengujian ini karena ini baut M16 saya cuma 2, saya langsung aja ke M20 ya. M20 coba nanti M20 mampunya berapa. Selisihnya lumayan. 4 mili untuk diameter drat dan ukuran shocknya selisihnya hampir di 6 mili. Ini nomor shocknya di nomor 24, kalau ini di 30 ya. Kita akan coba kencangkan dari 100 Nm sampai dengan 450 Nm. 100 Nm. M20 ya. Jadi nomor kunci shocknya di 30. 200 Nm. 250 Nm. 300 Nm. 400 Nm. 450 Nm. Oke. Tahap pertama kita 100 sampai 450 Nm. Saya menggunakan variabel speed 3, mode pembuka 100 Nm. Gampang. 200 Nm. Cepet guys. 250 Nm. Ya, masih gampang. 300 Nm. Masih gampang ya. Nah, ini adalah batas, ini speknya 300 Nm, tapi pada M16 yang kecil. Tapi ternyata di M20 dia bisa buka. Naik lagi 350 Nm. Dua kejotan, masih kebuka. Kita siksa lagi sampai 400 Nm. Ya, mati dia. Dia punya limiter. Jadi aman ya untuk mesinnya. Kita tekan lagi yang namanya penyiksaan ini. 400 Nm. Udah, dia nggak mampu ya. Di 400 Nm. Yang sebenarnya ini baut saya nggak akan kuat kalau dikencengin sampai 400 Nm di M16. Walaupun saya adalah baut baja dengan tingkat kekerasan 12,9. Ini baut baja saya 12,9. Udah paling tinggi M16, tapi ini nggak akan kuat sampai 400. Asumsinya gini,
Ini M16 400 Newton. Ini M20 400 Newton. Ini lebih berat dibukanya daripada yang ini. Kenapa? Karena diameter M-nya ini lebih besar. Ini 20 mili, ini 16 mili. Kayak gitu guys ya. Kalau angle ratchet ini maksimalnya di spek hanya di M16, yaitu baut-baut ini dengan nomor di 24 mili. Ya untuk angle-angle yang sulit ya, untuk di mesin mobil udah 300 Nm itu udah cukup banget. Nanti kita akan uji di kap mesin mobil, kita akan buka. Sebelum ke sektor mesin, kita akan coba dulu. Ini iseng nih, buat membuka dan pengencangan baut roda mobil. Saya menggunakan speed 3. Kita akan lepas ya. Bang. Bang. Kita akan kencangkan. Saya pakai yang mode auto yang langsung berhenti, tapi asal masuk gitu ya. Saya akan pakai mode yang otomatis, tapi ini asal masuk aja, asal set aja. Ya, dia berhenti. Dan ini asal berhenti. Kemudian saya akan gunakan pengencangan dengan speed 1. Diklaim di 90 Nm. Kita coba ya. Nah, dia berhenti. Artinya sudah sesuai. Karena sebenarnya ban roda mobil untuk passenger itu di 9 kilo. Kalau Anda tanya ke bengkel resmi, itu 9 kilo. 9 kg. Kalau dikonversi ke Newton meter, itu di 90 Newton meter. Kita coba lagi. Ya, dia berhenti. Yang satunya. Ya, dia berhenti. Coba lagi. Kita cek yang lain. Sesuai. 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 Ya, walaupun saya masih menekan trigger. Jadi aman untuk baut. Nah, pengen lebih yakin lagi, speed 2. Tapi jangan nunggu ini auto stop. Karena kalau ini auto stop itu artinya di 160 Nm. Dan itu bisa dol atau retak untuk velgnya. Itu aja. Di pengujian kayak tadi ya, kita udah nguji torsi, ini baru terpakai 1. Baterai di 6 ampere hour. Nah, ini kita masuk ke sektor mesinnya. Anda bisa lihat kan, bautnya kan kecil-kecil semua. Ya nggak ada M16. Nah, ini kan maksimalnya di M16. Jadi ini kan paling baut 10. Baut 10 tuh M berapa? M6. Ya kan? Jadi misalnya kita mau mengganti termostat. Termostat itu fungsinya untuk katup ya, buka tutupnya water flow pada cooling system, pada pendinginan mesin. Biasanya itu kan suka macet ya. Kalau udah macet, mesin ini akan overheat, akan panas karena buka tutupnya macet. Nah, kita mau ganti. Nah, ini kan repot nih, ada aki lah, kabel-kabel macam-macam. Kalau pakai impact wrench ribet, ya kan? Nggak akan bisa masuk, guys. Pakai kunci-kunci juga ya manual ya ribet lah. Nah, ini pakai angle ratchet seperti ini. Kita cukup gini aja, guys. Saya pakai speed 2. Ini mode pembuka. 1 2. Tuh, gampang banget nih. Terlepas nih. Ini belum pernah dibuka ya. Belum pernah dibuka. Saya belum pernah oprek-oprek ganti termostat. Jadi ini cocok banget nih buat para montir. Saya pakai speed 1 pengencangan ya. Cukup. Kemudian kita misalnya ada kebocoran di packing header. Ini header ke knalpot ya. Ini juga pakai impact wrench susah, guys. Angle-nya susah. Nah, ini kita pakai angle ratchet begini lebih gampang. Apalagi ini adalah angle ratchet yang ada impact-nya. Kalau angle ratchet biasa kan dia nggak punya impact. Jadi bukanya susah. Tetap harus manual dulu. Kita coba ya. Seolah-olah kita akan mengganti packingnya. Atau mengganti header. Misalnya headernya mau dilas karena bocor. Header knalpot. 1, 2, 3. Ih, gampang banget.
Kayak apa susahnya nyopotin? Kenapa? Ini kan temperaturnya sangat tinggi, panas. Namanya sisa pembakaran dibuang ke sini. Nah, kita bisa coba pengencangan asal set dulu. Pakai yang mode 4 ini ya, mode auto. Nah, dia berhenti sendiri. Ya. Kemudian kita pakai speed 1. Nah, dia mati sendiri. Jadi ini 90 Nm. Walaupun saya masih menekan trigger. Jadi nggak akan dol guys ya untuk bautnya. Jos banget ya. Ada harga, ada rupa. Emang produk-produk premium ini memang luar biasa. FRIW F12.0. Serinya panjang-panjang Milwaukee Asia ya. Angle Ratchet Impact. Di pengujian tadi, ya, kita udah coba pada M16. Fitur yang paling saya suka adalah auto stop pada variabel 1, variabel 2, 3 untuk pengencangan. Tadi kita udah lihat ya di pengujian menggunakan M16. Kemudian saya di luar pada spesifikasi, karena saya baut M16-nya hanya 2, nanti ribet pengujiannya. Saya langsung ke M20 aja. Dan di M20 itu bisa membuka sampai 350 Nm. Dan itu menurut saya sudah jos ya. Loh kok jos bang? Lah iya, kan satu, bautnya pengujian saya lebih gede dari baut standar yang direkomendasikan pada Milwaukee ini. Yang hanya direkomendasikan sampai M16. Kemudian saya coba di M20. Ya. Dikencenginya juga di 350. Masih bisa kebuka 2 genjotan tadi ya. Nah, di 400 Newton saya naik, oh ternyata nggak bisa. Dan dia otomatis berhenti. Tek gitu loh ya, ada auto stopnya. Jadi alat ini akan aman. Nggak cepat rusak gitu guys ya, nggak takut khawatir rusak. Karena ada limiternya. Kemudian di pengujian mobil, untuk membuka di angle-angle yang sulit ini praktis ya. Dibanding kita menggunakan impact wrench ya. Misalnya kita akan, bukan overhaul. Kalau overhaul sih cukup impact wrench enak. Karena kan overhaul itu kan mesin turun ke bawah. Angle-nya lega. Tapi kalau kita misalnya akan mengganti termostat, itu kan tempatnya nyempil. Termostat yang di radiator ya, yang nempelnya di cylinder head, itu kan tempatnya nyempil. Ini harus pakai angle ratchet. Kalau pakai ratchet biasa, ratchet portless, pasti bukanya harus manual dulu, ya kan? Itu kan berat. Nah, kalau pakai angle ratchet langsung. Jadi praktis untuk angle-angle yang sulit. Engine mounting misalnya, ini pakai ini udah cukup. Buat mobil, buat pada mobil passenger ya kan, di luaran mesinnya itu kan nggak ada baut gede-gede guys. Ini M16 udah, M16 aja kayaknya nggak ada di mobil. Di sisi luarnya ya. Beda kalau di sektor kaki-kaki. Nah, sektor kaki-kaki itu biasanya bautnya memang lebih gede-gede. Kalau di mesin mah enggak. Tadi kita udah lihat ya di pengujian tadi. Jadi menurut saya alat ini praktis banget ya untuk Anda yang hobi ngoprek-ngoprek mobil sendiri, motor sendiri, atau di dunia perbengkelan otomotif ini wajib nih punya. Ya. Brand global ini udah brand yang apa namanya udah ratusan tahun umurnya. Siapa yang nggak kenal Milwaukee? Anda bisa dapatkan di Belanja Teknik. Ya. Belanja Teknik itu menjual produk-produk yang original semuanya. Anda bisa dapatkan Milwaukee, Bosch, ada Makita, ya. Kemudian yang kelas menengah ada Dongcheng, ada DCA, ada DCK, macam-macam. Kelas yang lebih bawah lagi ya, banyak yang generik-generik juga menjual. Tidak hanya power tool, aksesoris power tool, ya. Untuk alat-alat pertanian, alat-alat produksi, engine-engine semuanya lengkap, genset lengkap. Termasuk Milwaukee ini, karena Belanja Teknik sering mengadakan promo. Nah, promonya ini promo bundling ya, ada dengan sarung tangan, ada dengan kacamata, ada dengan 1 baterai unit only maupun full set yang 2 baterai dan charger. Langsung aja ya kunjungi, menurut saya ini sangat worth it. Langsung aja kunjungi Belanja Teknik Aneka Makmur di marketplace kesayangan Anda. Semoga video ini bermanfaat. Saya Om Ayi, Bambang Channel. Sampai jumpa di video berikutnya.